Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa diberikan nikmat sehat, nikmat Islam sehingga kita bisa meneruskan kelas pertemuan kita ya. Kelas pertemuan yang ke 14 ya. Betul ya? Baru 3 orang, yang lain masih di jalan. Baik, kita mulai saja, nanti yang teman-teman yang lain bisa menyusul ya. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai yang dianggap sebagai nubuat untuk Yesus di Perjanjian Lama ya, yaitu Yesaya 9 ayat 6, juga Yesaya 7:14. Kita sudah membahas bahwa ternyata dua ayat tersebut menurut yang mempunyai kitab, yaitu dari pihak Yudaisme atau Yahudi, itu bukan nubuat untuk Yesus ya di PB. Jadi jauh-jauh katanya gitulah ya. Karena dilihat dari linguistik, dari konteks, dari sejarah, semuanya itu tidak mengarah kepada Yesus Kristus, tetapi itu sebenarnya mempunyai link yang jelas gitu di dalam PL ya. Yesaya 9 ayat 6 untuk Raja Hezekia, Yesaya 7:14 untuk anak kedua daripada Nabi Yesaya sendiri gitu ya. Nah, kenapa kita perlu mengetahui bahkan secara detail pembahasan ini gitu, karena pada saat kita nanti terjun ke bidang apologetika, tidak akan terlepas atau tidak dibahas gitu namanya nubuat gitu. Pasti akan dibahas yang namanya nubuat untuk Yesus di PL, karena dasar daripada kekristenan itu yaitu PL itu sendiri, yang mana PL itu sendiri kan sebenarnya bukan original milik kekristenan ya. Nah, pada hari ini kita akan bahas satu lagi ayat yang dianggap sebagai bukti teks yang kuat gitu, bahwa ini adalah nubuat untuk Yesus Kristus di PB, yaitu adanya di Yesaya 53. Coba dibuka Bible-nya. Yesaya 53. Saya juga buka deh. Yesaya 53 ini dianggap sebagai apa ya namanya ya, kayak semacam bukti yang buat orang Kristen tuh bukti otentik gitu. Inilah nubuat buat Yesus gitu. Karena di situ memang ada kalimat-kalimat yang diklaimnya tuh dekat sekali gitu dengan peristiwa penyaliban Yesus gitu. Coba salah satu bacakan Yesaya 53 dari ayat 1 sampai ayat 12. Yesaya 5. 53, 53. Saya bukakan di layar biar teman-teman juga bisa baca ya, bentar ya. Yesaya 53. Atau baca di TV aja deh. Nah, silakan dari ayat 1. Sambil diperhatikan ya frase-frase kalimatnya gitu ya. Mana yang dianggap nanti cocok dengan Yesus gitu. Baik. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ya. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihindari orang, seseorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Dipukul. Dipukul dan ditindas Allah. Terus? Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita,
Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Terus, Sebab itu aku membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. nah, coba perhatikan. Tadi dari ayat 1 sampai ayat 12 kira-kira ada beberapa kata atau kalimat atau frase yang digambarkan sebagai Yesus Kristus gitu ya. Ini sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih detail, coba kita lihat di sini. Di sini ada kata-kata tunas gitu ya. Tunas itu sering diasosiasikan sebagai seperti kayak benih gitulah. Ya, bahwa Yesus itu adalah tunas Daud gitu. Tunas Isai. Isai itu ayahnya Daud gitu. Tapi di sini juga ada kata-kata apa? Ia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Tidak tampan bilangnya. Apakah ini buat Yesus? Nggak tahu ya. Kita nggak tahu karena kita belum bahas sampai ke dalam. Terus ada ia dihina, dihindari orang, segala macam. Seseorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya. Ada lagi nih, penyakit kita yang ditanggung dan kesengsaraan kita yang dipikul. Padahal kita mengira dia kena tulah. Terus dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ia diremukkan karena kejahatan kita, gitu. Dan ganjaran mendatangkan keselamatan. Nah, ini yang sering diambil sama orang Kristen tuh yang kalimat terakhir tuh. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, ini sering banget dipakai sama Kristen. Jadi mereka menganggap bahwa Yesus yang sudah disalib di atas kayu salib, kan luka-luka tuh. Sebelum disalib juga disiksa dulu kan, dicambuk, dipukul segala macam, keluar darah kan. Nah, itu kan disebut bilur-bilur dia gitu. Orang Kristen menganggap bahwa bilur-bilur luka-luka Yesus dengan menderita dan kemudian mati di atas kayu salib itu menyembuhkan mereka, orang Kristen gitu. Ini sering dipakai, sering banget dipakai ini. Terutama kalau KKR kesembuhan gitu. Oh, kalau KKR itu akan sering dikutip ini kalimat ini. Ya. Terus ada lagi, Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, seolah-olah jadi dosanya manusia sudah ditimpakan ke Yesus gitu. Ya, ada dianiaya, memberikan dirinya tindas dan tidak membuka mulutnya. Apa benar tidak buka mulut Yesus pada waktu disalib? Hah? Dia kan teriak kan, Eli Eli lama sabachthani kan? Berarti membuka mulut dong. Terus ada lagi istilah anak domba. Nah, anak domba. Yesus kan disebut anak domba. Di Yohanes pada waktu Yohanes Pembaptis melihat Yesus, itulah anak domba gitu kan. Jadi ada kayak semacam penyematan gitu. Penyematan gelar kepada Yesus bahwa Yesus itulah anak domba gitu. Ya, makanya di sini ada kata anak domba langsung dikonotasikan ke Yesus. Terus ada lagi penahanan, terputus.
Nah ini, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam hatinya ada di antara penjahat-penjahat. Karena Yesus ditulis bahwa dia disalib di antara dua orang penjahat, maka ayat ini dipakai. Nah inilah nubuat buat Yesus gitu kan. Lihat tuh, dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat gitu. Karena Yesus disalib di antara dua penjahat. Kuburnya di antara orang fasik. Kubur di antara orang fasik. Kalau visualisasinya sih kuburannya nggak ada orang lain gitu di dalam kuburannya. Gitu ya. Oke, terus ada lagi. Tuhan berkehendak menemukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Nah, dari kalimat ini juga dianggap bahwa ini buat Yesus karena Yesus dianggap sebagai penebus dosa manusia. Ya. Tapi ada kalimat begini, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Di mana kita bisa lihat atau baca di PB bahwa Yesus itu punya keturunan? Kan nggak ada. Di mana kita bisa lihat Yesus di PB disebut bahwa umurnya sudah lanjut gitu? Kan nggak ada, ya kan? Nanti orang Kristen akan bilang itu maksudnya keturunan rohani gitu. Orang-orang Kristen itu adalah keturunan Yesus secara rohani, gitu katanya gitu. Ya. Nah, kalau yang umurnya akan lanjut, nggak tahu nih maksudnya apa. Mungkin nanti setelah kerajaan 1000 tahun gitu. Ini ada lagi kejahatan mereka dia pikul. Ya konsepnya gitu-gitu ya. Kurang lebih sama ya. Nah, ada lagi sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Gitu. Seolah-olah ini menggambarkan Yesus itu yang sudah menyerahkan nyawanya, artinya sudah menyerahkan nyawanya ke maut, artinya ke kematian, untuk menebus dosa manusia. Paham ya? Ini awalnya nih, pembukanya begini nih. Jadi, Yesaya 53 itu dianggap sebagai topiknya adalah hamba yang menderita. Hamba di sini dikonotasikan ke Yesus. Gitu ya. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah siapakah hamba yang dimaksud itu. Yang di dalam Yesaya 53 itu. Oke. Nah, sebelumnya kita akan melihat ayat-ayat sebelumnya yang sering sekali menggunakan kata hambaku. Ya, hamba. Di ayat-ayat itu yang disebut dengan hamba itu siapa? Ya, nanti kita bisa tahu. Tapi sebelumnya kita lihat dulu bahwa satu kitab Yesaya itu terdiri dari 3 bagian. Pasal 1 sampai 39 disebut sebagai Proto Yesaya, pasal 40 sampai 55 disebut Deutero Yesaya, pasal 56 sampai 66 dinamai Trito Yesaya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Tolong dibacain dari yang tadi apa? Yesaya pasal 1 sampai 39, 40 sampai 55, 56 sampai 66. Itu sebenarnya konteksnya sedang membicarakan apa? Tolong dibacain secara cepat aja. Pasal 1 sampai ayat 1 sampai 39. Pasal bukan ayat. Pasal 1 sampai 39. Berasal dari zaman ketika Yehuda, kerajaan selatan diancam oleh Asyur, negara tetangga yang sangat kuat. Yesaya menyadari bahwa yang sesungguhnya mengancam kehidupan Yehuda bukanlah kekuatan Asyur, tetapi dosa bangsa Yehuda sendiri. Karena bangsa itu tidak taat dan kurang percaya kepada Tuhan, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Nabi Yesaya mendorong rakyat serta para pemimpin mereka untuk hidup menurut kehendak Tuhan dan berlaku adil. Ia mengingatkan bahwa umat Tuhan akan celaka dan binasa kalau tidak mau mendengarkan Tuhan. Yesaya juga meramalkan perdamaian dunia dan kedatangan seorang keturunan Daud yang akan menjadi raja dan diidam-idamkan. Pasal 40 sampai 55 ditunjuk kepada orang-orang Yehuda akan hidup dalam pembuangan di Babel. Mereka dalam keadaan hancur tanpa harapan. Yesaya memberikan bahwa tak lama lagi Tuhan membebaskan umatnya dan membawa mereka pulang ke Yerusalem untuk memulai suatu hidup baru. Tema penting bagi bagian ini ialah bahwa Tuhan itu Tuhan yang menguasai sejarah dan bahwa ia merencanakan untuk mengutus umatnya ke segala bangsa yang akan diberkati melalui Israel. Ayat-ayat tentang hamba Tuhan merupakan salah satu bagian yang paling terkenal dari Perjanjian Lama. Pasal 56 sampai 66. Sebagian besar ditujukan kepada bangsa yang sudah kembali di Yerusalem. Mereka perlu diyakinkan lagi bahwa Tuhan akan memenuhi janji-janjinya
pada bangsa itu. Perhatian khusus diberikan kepada cara hidup yang benar dan keadilan, juga kepada cara merayakan hari Sabat, mempersembahkan kurban dan doa. Ayat-ayat penting ialah pasal 61 ayat 1 sampai 2 yang dipakai Yesus untuk menyatakan panggilannya ketika ia memulai tugasnya di dunia. Nah, ya. Jadi ini adalah konteksnya sebenarnya. Konteks dari keseluruhan kitab Yesaya dari mulai pasal 1 sampai 66 di mana apa namanya? Konteksnya sebenarnya nggak ada urusan sama Yesus gitu. Tapi sering dipakai oleh kekristenan untuk dijadikan dasar sebagai nubuat untuk Yesus gitu ya. Karena kan dianggapnya gimana ya? Bahwa Yesus itu kan adalah Mesias yang dijanjikan gitu. Jadi kalau ada urusan dengan Mesias, mereka akan selalu atributkan ke Yesus gitu ya. Perbedaan yang penting kan kita tahu kan bahwa Yahudi yang rabbinik itu tidak mengakui Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Karena pada saat Yesus turun atau hidup, masih ada peperangan, ya kan? Belum semua manusia mengenal Hashem gitu. Sedangkan dari kekristenan mengklaim bahwa Yesus itu yang dijanjikan karena dianggap memenuhi banyak sekali ayat-ayat di dalam PL yang kisahnya mirip di dalam gospel gitulah. Tetapi kita juga jangan lupa bahwa kisah-kisah yang ada di dalam Perjanjian Lama, terutama yang di dalam Septuaginta, itu kan sudah dikoreksi oleh bapak-bapak gereja gitu ya. Kita sudah bahas kemarin di Yesaya 7:14 kan, dari kata Parthenos saja itu udah jelas-jelas gitu kan. Padahal mereka juga dalam bahasa Yunani punya kata neanis gitu. Tapi untuk kata halma, kenapa mereka maksa dengan Parthenos, kenapa nggak pakai neanis, tapi di ayat lain pakai neanis. Nah, jadi ini adalah konteksnya ya, supaya kalian juga paham apa yang sedang dibicarakan dalam kitab Yesaya. Nah, berikutnya kita lihat, kita coba mulai dari Yesaya 49 ayat 3. Tolong bacain. Yesaya 49 ayat 3. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Perhatikan di situ. Siapa yang disebut dengan hambaku? Israel. Bangsa Israel berarti ya. Oke, kita lihat lagi. Coba bacain. Keluaran pasal 4 ayat 22. Maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, Beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Nah, Hosea pasal 11 ayat 1. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Nah, jadi yang dimaksud dengan Israel ini siapa? Bangsa Israel. Bangsa Israel. Bangsa Israel itu yang disebut sebagai anak Tuhan. Satu bangsa disebut sebagai anak Tuhan. Artinya apa kalau anak disebut dengan anak? Artinya ya bisa disebut dengan hamba, juga bisa disebut dengan bangsa pilihan gitu ya. Jadi buktinya kalau kita lihat bahwa yang disebut dengan Israel itu satu bangsa, disebut dengan anakku, di Hosea 11:1 digunakan istilah ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku. Itu maksudnya bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir, ya kan? Dipimpin oleh Nabi Musa gitu. Nah, sekarang kita lihat apakah Yesaya menulis tentang hamba itu. Coba dibaca dari Yesaya 41:8 dan seterusnya. Yesaya 41 ayat 8. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih, keturunan Abraham, yang kukasihi. Yesaya 44 ayat 1. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub, hambaku dan hai Israel, yang telah kupilih. Yesaya 44 ayat 21. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sepasal engkaulah hambaku, hai Israel, aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku. Hai Israel, engkau tidak kulupakan. Yesaya 45 ayat 4. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel, pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Yesaya 49 ayat 3. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Perhatikan, dari Yesaya 41:8 sampai Yesaya 4:9-3. Yang disebut dengan hambaku, kalau nggak Israel, Yakub. Karena Yakub kan memang namanya Israel. Keturunan Nabi Yakub disebut Bani Israel. Jadi
yang dimaksud dengan Israel adalah hambaku atau anakku, itu sebutan untuk bangsa gitu ya. Untuk Yakub juga begitu. Nah, sekarang kita tadi kan sudah baca kan dari Yesaya 53 ayat 3 sampai 9. Itu kalimat-kalimat yang saya berikan tanda merah. Itu yang menjadi teks-teks yang dianggap sebagai nubuat untuk Yesus gitu ya. Nah, sekarang kita harus tanya, sebenarnya yang berbicara di dalam Yesaya 53 itu siapa sebenarnya? Nah, kita baca Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 1. Yang berbicara adalah para raja dari bangsa-bangsa yang sedang membuat kesaksian tentang hamba Tuhan yang menderita tersebut, yang tidak lain adalah bangsa Israel. Ya, kesaksian para raja tentang Israel tersebut dituangkan dalam pasal 53. Coba kita cek Yesaya 52 ayat 13. Ini kan cuma satu pasal sebelumnya sebenarnya. Nah, ya, nanti ini saya tampilkan saja sebentar. Supaya nanti para pemirsa juga bisa mengikuti. Nah, 52. Coba dibaca secara cepat aja. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus, sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah hai Yerusalem yang tertawan. Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai putri Sion yang tertawan. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Tetapi sekarang apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan, umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan, dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, ya aku. Sebentar. Di sini ada kata apa? Akulah dia. Akulah dia. Maksudnya apa? Allah. Ya. Maksudnya dia menunjuk kepada siapa? Dia itu. Bangsa Israel. Maksudnya enggak dong. Diri sendiri kan? Akulah dia. Akulah dia yang berbicara, maksudnya akulah yang berbicara itu kan? Dianya itu untuk siapa? Untuk Allah sendiri kan? Ini kata ganti ketiga kan? Dia kan? Di Quran ada nggak? Ada kata aku, ada kata kami, ada kata dia. Yang semuanya merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada dirinya sendiri gitu kan? Ada kan? Ada. Itu sering dipertanyakan kan? Kalau aku jelas, ya kan? Tapi kalau kami, kok bisa kami? Kami kan banyak katanya, jamak katanya. Ya kan? Di Bible juga ada kata kita. Kita kan juga banyak. Tetapi sebenarnya yang dimaksud dengan jamak di situ adalah jamak untuk jamak yang disebut dengan plural majestic. Pernah dengar? Jamak keagungan gitu. Bukan berarti Tuhannya banyak, tetapi dia menggunakan kata kami atau kita itu karena dia juga berbicara atau melibatkan jajarannya. Siapa jajarannya? Malaikat-malaikat Allah gitu. Kita lihat nih ya, ini sebentar, ini keluar dari topik sebentar ya, tapi supaya kalian punya pengetahuan ini nih. Di Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita. Ini kan berfirmanlah Allah. Baiklah kita. Kita ini siapa? Allah. Dan siapa? Dan malaikat-malaikatnya. Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan seterusnya. Ini kan sama persis dengan yang kata kami yang di dalam Quran. Gitu kan? Tafsir-tafsir dari ulama-ulama kita mengatakan apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kami di dalam Quran, itu artinya melibatkan malaikat-malaikatnya gitu. Oke, entah menyampaikan wahyu, entah dalam penciptaan dan lain sebagainya. Konsepnya sama nggak? Sama. Ya, di sini juga ada kata kita. Di sini melibatkan malaikat-malaikatnya. Nanti ada ayatnya bahwa Allah yang di dalam PL itu mempunyai sidang ilahi. Apa itu sidang ilahi? Sidang ilahi itu udah maksudnya jajaran malaikat-malaikatnya. Oke. Kita kembali lagi ke Yesaya tadi ya. Ini out of topic tapi ini penting ya. Karena kalian tuh nanti akan sering ditanyakan oleh sering kan? Nah, itu. Nah, yang tadi yang di Kejadian 126 kan menggunakan kata kita.
Sekarang yang tadi kita baca ada akulah dia, ya kan? Mana tadi? Nah ini, di sini kan yang dimaksud dengan akulah dia itu ya Hasem itu sendiri, ya Tuhan itu sendiri gitu. Tapi di sini juga menggunakan kata ganti ketiga kan, akulah dia. Nah, jadi buat teman-teman kita yang Kristen kalau yang suka apa ya menuduh bahwa di dalam Quran itu kok kata gantinya kok kacau gitu. Bukan kan kan gini, kan umat Islam kan mengklaim bahwa Quran itu kan murni 100% firman Allah, ya kan? Tetapi karena ada kata kami, ada kata dia, dianggap itu bukan sebagai firman Allah. Tetapi itu sebenarnya kan hanya gaya bahasa, ya. Kalau kita mengenal bahasa Indonesia, sebenarnya kalau dibandingkan dengan bahasa Arab itu jauh sekali, ya. Bahasa Indonesia itu punya berapa kosakata sih gitu. Baru ratusan ribu gitu, mau membandingkan dengan bahasa yang punya kosakata 12 juta gitu. Gimana ceritanya gitu? Mau membandingkan kosakata yang ratusan ribu dengan yang 12 juta, tidak masuk gitu. Jadi kalau di sini ini membuktikan bahwa itu adalah gaya bahasa, di mana gaya bahasa di dalam Perjanjian Lama itu pun juga sama atau serupa dengan yang di dalam Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala bisa menggunakan kata ganti aku sebagai kata ganti orang pertama, juga bisa menggunakan kata kami, kata ganti kedua, dan juga kata ganti dia, kata ganti ketiga. Tetapi semuanya merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Kejadian 1 ayat 26. Oke ya, lanjut. Ayat 7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu. Hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Okay. Jadi tadi kalau kita kembali lagi, ya, jadi kalau kita lihat lagi tadi, pasal 53 itu adalah kesaksian dari para raja tentang Israel yang dimulai dari Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 ayat 1, ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat di Yesaya 52:15 tuh. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sepasal apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang mereka dengar akan mereka pahami. Kita bandingkan dengan Zakaria, belum ganti, Ri? Nah, Zakaria 8:23, beginilah firman Tuhan semesta alam, pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyelamatkan kamu, sepasal telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Oke. Nah, ini ada catatannya gini. Yang Yesaya 52:15 itu, ini adalah ayat terakhir dari pasal 52 gitu ya, yang sedang mengatur panggung mengenai pasal 53. Raja-raja bangsa-bangsa non-Yahudi secara kolektif adalah narator dari pasal 53. Pasal 53 adalah tentang bangsa-bangsa non-Yahudi yang telah menyatakan keterkejutan mereka atas bagaimana mereka memperlakukan hamba Tuhan, yaitu Israel. Siapa lagi yang bisa?
Orang-orang Kristen akan membuat orang percaya bahwa orang-orang Yahudi lah yang menyatakan keterkejutan. Namun ini tidak benar. Sementara keterkejutan orang-orang non-Yahudi adalah tema umum dalam kitab suci yang meramalkan masa depan. Orang-orang Yahudi mengakui bahwa kita salah, bahwa kita salah pada akhir zaman tidak ditemukan dimanapun di dalam kitab. Kitab suci memberitahukan kita sebaliknya. Oke, jadi seperti tadi di awal saya katakan bahwa orang dari kekristenan, apologet itu kan memang membuat daya upaya untuk mencocokkan ayat-ayat di dalam PL yang dianggap sebagai nubuat untuk Yesus Kristus. Oke. Nah, kita lihat. Sekarang kita mulai bahas satu-satu nih. Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang. Pertanyaannya, apakah Yesus dihina dan dihindari orang? Kita bisa lihat di Lukas 4 ayat 14-15. Dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Berarti kan nggak dihindari orang kan? Orang datang dengerin dia. Gitu. Di Lukas 8:19. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Loh, orang banyak. Masa dihindari orang, ada orang banyak dikerumunin. Lukas 8:45. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakui, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Orang banyak mengerumuni Yesus. Berarti kan yang dimaksud di PB tentang Yesus itu kan tidak dihindari orang. Ya kan? Sekarang kalau kita lihat Yesaya 53 ayat 4. Di situ ada kalimat penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, ya. Di Keluaran 32 ayat 33 disebutkan, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Ulangan 18:10. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir. Yesaya 18:32. Sepasal aku tidak berkenan kepada kematian seorang yang harus ditanggungnya, demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sepasal itu bertobatlah supaya kamu hidup. Jadi orang Kristen punya konsep atau punya pemahaman bahwa penyakit atau dosa mereka sudah ditanggung oleh Yesus, ya kan? Dengan cara apa? Mati di atas kayu salib. Tetapi yang kita baca di Keluaran 32:33, Ulangan 18:10, Yesaya 18:32, sama nggak kira-kira konsepnya? Jauh kan? Di Perjanjian Lama, di Keluaran Ulangan Yesaya itu, kan yang berdosa itu yang namanya dihapus dari kitab Tuhan gitu istilahnya. Dan tidak boleh mempersembahkan manusia gitu. Ya. Dan tidak ada yang namanya orang menanggung dosa orang lain. Yang berdosa itu yang mati gitu. Oke. Kalian sudah menangkap maksudnya kemauan dari Kristen dan posisi dari Yahudi atau dari PL. Posisinya gitu. Posisinya PL tidak ada cerita orang menanggung dosa orang lain. Ya kan? Tidak ada orang mempersembahkan atau tidak diperbolehkan orang mempersembahkan anaknya, laki-laki atau perempuan. Gitu kan? Juga orang yang berdosa itu yang dihapus dari dalam kitab. Jadi jelas ya, ada pertentangan nih. Yang Yahudi bilang tidak ada yang namanya penebusan dosa dengan darah manusia. Adanya dengan darah hewan. Yang di Kristen bilang dosa mereka sudah ditebus dengan tumpahnya darah manusia, yaitu Yesus di atas kayu salib. Ini sudah bertolak belakang ya. Kalian harus paham itu ya. Terus, nah kita lihat di Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, tadi kan kita sudah lihat ya, kita baca ya. Coba bacain dari keluaran sampai ulangan sampai Yesaya itu. Itu kan sama sebenarnya kan? Ini sama nih, konteksnya sebenarnya sama. Tidak ada orang yang bisa mengganti dosa orang lain.
Di Yesaya 53 ayat 6. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, ini juga sama. Konsepnya sebenarnya sama. Sudah dibantah di Keluaran 32:33, Ulangan 18:10, dan Yesaya 18:32. Sedangkan di Yesaya 53 ayat 7, ia tidak membuka mulutnya. Nah, Yesus sendiri di depan Pilatus banyak menjawab. Di atas kayu salib juga membuka mulutnya. Dia juga teriak, Eli Eli lama sabachthani, kan. Di depan imam besar juga dia menjawab. Artinya dari perjalanan dari mulai dia ditangkap, dia sudah membuka mulutnya. Dia sudah bilang, memangnya aku penyamun gitu, ditangkap dengan pedang gitu kan. Diadilin di imam besar, juga Yesus menjawab. Diadili di depan Pilatus, dia juga banyak menjawab. Di atas kayu salib, dia juga banyak bicara. Artinya dia membuka mulutnya gitu. Jadi tidak sesuai dengan Yesaya 53 ayat 7. Kemudian, Yesaya 53 ayat 8. Perhatikan di sini ya. Cuman satu kata yang saya tandain. Kata apa? Iya. Kenapa saya tandain? Nanti kita lihat. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya. Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia. Ia ini kata ganti orang kedua. Orang Kristen maunya ia ini sebagai siapa? Sebagai Yesus. Ya. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Kita lihat perbedaan terjemahan antara Bible Yahudi, KJV, dan TB. KJV bukan KJV. KJV itu orang Indonesia yang ngomong. Nah, kita lihat. Atscroll Tanakh, itu artinya terjemahan orang Yahudi ya. Yang di tengah KJV, King James Version. Yang kanan terjemahan baru yang bahasa Indonesia. Perhatikan kata yang saya kasih tanda merah. Kalau yang di Yahudi, kata gantinya them, mereka. Kalau yang di King James Version, he, laki-laki. Ya, yang ada terjemahan baru, iya. Kok bisa beda? Nah, kok bisa beda? Kita buktiin. Inilah enaknya punya kitab. Kalau saya cuma nulis di situ, ntar saya buat-buat kan. Kita lihat Yesaya 5:38. Ini kan tanah. 5:38. Coba, siapa yang bisa zoom di situ? Ini ada ayat 8 nih. Ini, kamu di sini. Atau dari situ aja di zoom bisa nggak? Kelihatan nggak, Rik? Hah? Sebentar. Ayat 8. Ini ayat 8 nih. Ayat 8. Oh, naikin. Lu nggak bisa turunin. Bisa di zoom lagi nggak? Atau saya maju aja dah. Saya bacain ya. Ayat 8. Zoom. Udah? Baca? Ini dari kata now nih. Ya. Now that he has been released. Saya ulang ya. Now that he has been released from captivity and judgment, who could have imagined such a generation? For he had been removed from the land of the living. My people's sins brought the afflictions upon them. Baca nggak di sini? Siapa nih upon them ya? Baca ya. Ini ada them ya. Artinya mereka ya, bukan dia. Sekarang kita buka yang KJV. Harus punya makanya. Ini 5:38.
Misi. Ini 8 ya. Baca. He was taken from prison and from judgment, and who will declare his generation? For he was cut off from the land of the living, for the transgression of my people, he was taken. Di sini siapa? He. Ya kan? Beda kan? He sama them beda ya? Yang udah pernah kursus bahasa Inggris harus bisa bedain loh. He sama them. Sekarang yang bahasa Indonesia. TB. Tulisannya udah beda. Hah? Tulisannya udah beda. Udah beda kan? Tulisannya hurufnya aja udah beda. 52 ayat 8 nih. Baca. Dengarlah suara orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri, mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Loh kok 52? Oh, sorry. Bisa 53 kok 52 sih. Nih. Kemana? Oh. Oke, baca ya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Iya, bukan mereka ya. Nah inilah yang pentingnya kita belajar kritik teks. Kita bisa membedakan, loh kok terjemahan bahasa Indonesia pakai iya, terjemahan bahasa Inggris KJV kok he, terjemahan aslinya kok them, ada apa gitu. Ya. Kalau kata dia atau he menunjuk kepada satu orang kan, laki-laki pula kan, ada he kan. Jadi mereka dengan bebas menunjukkan kepada Yesus. Tapi kalau them, banyak orang kan. Nah, itulah bedanya. Sekarang kita lihat bahasa Ibraninya. Dikit nih belajar bahasa Ibrani. Bukan belajar dari mulai nol ya, tapi kita lihat nih. Yesaya 53:8. Bahasa Ibraninya apa? Lamau. Ya, ini versi Kristen nih. Ya, kata lamau dia terjemahkan menjadi he, tuh ya. He artinya kata ganti kedua laki-laki. Sekarang kita lihat. Yang di Ulangan 33 ayat 2. Di situ juga ada kata lamau nih, yang di atas kotak ini kan. Ini juga ada kata lamau kan. Apa di sini terjemahnya? On them. Mereka. Ini juga versi Kristen. Ini diambil dari biblehub.com. Jadi kata yang sama, lamau, yang di Yesaya 5:38 diterjemahkan menjadi dia laki-laki, yang di Ulangan 33 ayat 2 diterjemahkan menjadi ke atas mereka. Kenapa begitu? Nggak usah dijawab lah ya. Oke, udah jelas ya? Bindari. Mana? Kok belum? Coba tampilin. Nah, kita lihat di Yesaya 53 ayat 9. Mana? Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Matinya itu kan sama dengan kematiannya, ya kan? Katanya ini kan berarti kan kata ganti orang kedua. Betul? Kita lihat lagi. Nah, kata kematiannya atau matinya untuk kata ganti orang kedua di Yesaya 53:9 itu dari kata bemotau. Ya, at his death, atas matinya atau atas kematiannya untuk orang kedua ya, laki-laki. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kata bemotam itu artinya mereka mati, kematian mereka. Bemotau, his death atau kematiannya. Mauti, my death, kematianku. Mati, mauti. Sama ya, hampir mirip ya. Ada lagi maut. Maut, kematian. Di bahasa Arab ada maut ya. Nah. Oke, jadi kalau bemotam itu mereka.
jamak kan? Nah, kita lihat. Levitikus itu imamat. Imamat 11:31. Ada kata bemotam. Artinya apa? They are dead. When they are dead. Artinya ketika mereka mati. Bemotam. Oke. Di sini, di sini berarti kan yang sebenarnya itu adalah mereka. Cocok dengan yang tadi itu yang lamau. Tetapi ada pemelintiran terjemahan yang tadinya harusnya jamak untuk mereka dipelintir menjadi satu orang laki-laki. Oke. Ya namanya juga kan sedang. Oke, sekarang di ayat yang sama tadi di 539, Pindari. Nah, coba lihat ya. Di situ ada kata apa, kalimat apa? Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Yesus berbuat kekerasan nggak? Hah? Enggak. Coba baca tuh, Yohanes 2 ayat 14-15. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Iya di situ siapa? Yesus. Membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikan. Kekerasan bukan? Mengusir orang-orang yang sedang berjualan. Dalam hal ini kasusnya di depan bait suci gitu. Tetapi itu kan kekerasan kan? Kok tidak berbuat kekerasan di Yesaya 5:39? Itu maksudnya. Oke. Terus Lukas 22:36, jawab mereka, suatu pun tidak, katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya, demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Ini adalah ayat sebelum ditangkap. Kira-kira beli pedang buat apa? Buat berjaga-jaga lah ya. Nggak mungkin lah ya buat potong bawang ya. Kan mau ditangkap. Kalau nggak berbuat kekerasan, ngapain suruh beli pedang gitu. Tetapi walaupun pada akhirnya ketika pedang itu dipakai oleh salah satu muridnya untuk memotong kuping salah seorang hamba imam besar, Yesus bilang apa? Hah? Jangan apa namanya? Dia menyembuhkan kuping itu. Terus dia bilang sama orang-orang yang nangkep, memangnya saya penyamun harus tangkap pakai pedang dan pentungan dan pentungan istilahnya. Terus dia juga bilang sama murid yang pakai pedang, orang yang pakai pedang dia akan mati sama pedang gitu. Tapi pertanyaannya kenapa disuruh muridnya beli pedang gitu? Artinya ada perbedaan, ada kontradiksi berarti kan. Di satu sisi Yesus nyuruh murid-muridnya jual jubah beli pedang karena dia mau ditangkap. Berarti kan kita bisa berpikir bahwa itu digunakan untuk berjaga-jaga. Tetapi setelah ditangkap, Yesus melarang muridnya mau menggunakan pedang. Karena kalau dia bilang kalau yang menggunakan pedang kan mati kan pedang. Terus dia juga komplain sama yang nangkep. Memangnya saya penyamun harus tangkap dengan pedang gitu. Karena ini kan dua hal yang berbeda sebenarnya. Tapi kira-kira ada yang tahu nggak kira-kira? Ini hanya pemikiran bebas saja. Kira-kira ada yang tahu nggak kira-kira? Kenapa Yesus kok satu melarang muridnya pakai pedang dan dia komplain sama yang nangkep gitu? Kenapa? Kira-kira? Yang pertama itu kan dia menyuruh murid-muridnya membeli pedang untuk berjaga-jaga. Mungkin setelah dia melihat bahwa pasukan yang ingin dihadapi mereka itu jauh lebih banyak, Oh, sehingga kalah dia jumlah. Kalah seakan-akan jumlah kan? iya, Nah, benar itu, bisa jadi begitu. seakan-akan Yesus kan menyerah. menyuruh murid-muridnya jual pedang. Di ayat lain disebutkan pedangnya itu cuma dua. Mm-mm. Cuma dua. Nah, ini yang datang rombongan. Iya, betul. Bawa pedang banyak gitu, bawa tombak gitu banyak kan. Kan kalah jumlah berarti Iya, kan. Nah, kalau kalah jumlah ya sudah jangan dipakai nanti. iya. Maksudnya begitu ya, paham ya? Oke, itu intermezzo lah itu. Nah, sekarang kita lihat di Yesaya 53 ayat 10. Kalimatnya yang saya tanda itu adalah ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut gitu. Nah, di sini kan kita harus bertanya dong. Di mana ayatnya Yesus punya keturunan di Bible? Nggak ada kan? Di mana ayatnya Yesus umurnya lanjut? Nggak ada juga.
Jadi kira-kira apakah ini cocok buat Yesus? Gitu. Nanti mereka akan bilang, seperti tadi saya bilang, keturunannya keturunan rohani. Gitu. Mereka. Terus umur lanjutnya gimana gitu? Yesus saja belum turun kan? Nah, gitu ya. Jadi kesimpulannya, Yesaya 53 itu adalah sebuah nubuat tentang kesaksian dari para raja bangsa-bangsa di dunia. Di akhir zaman, orang Yahudi menanggung berbagai penderitaan dan kematian akibat perlakuan bangsa lain. Betul nggak? Bangsa Yahudi disiksa atau dipersekusi oleh bangsa lain. Benar kan? Di Yerusalem, di Andalusia. Benar? Babel. Kan memang semuanya rata-rata begitu kan? Belum lagi di Jerman, Holocaust, 6 juta. Ya kan, masuk chamber. Itu adalah nubuat dari sini gitu. Ini menurut yang punya otoritas gitu ya terhadap kitabnya ya. Nah, ini contoh beberapa peristiwa yang tercatat di sejarah. Perlakuan bangsa lain yang dimaksud adalah dari orang-orang siapa tuh? Orang-orang Kristen sendiri malah. Berdasarkan fakta-fakta sejarah berikut. Tahun 388, rumah ibadat pertama di Yahudi dihancurkan. Abad keempat, rumah ibadat Yahudi dihancurkan atas perintah Uskup Innocentius dari Daytona di Italia Utara. Abad kelima, banyak rumah ibadat Yahudi juga dibakar oleh orang Kristen. Terus begitu, banyak sekali. Tahun 589 di Toledo, para pemuka agama dan penguasa melakukan pembebasan paksa kepada semua orang yang menolak disiksa atau dibunuh. Contoh, di Spanyol berdasarkan hasil The Third Council of Toledo tahun 589. Maka Katolik dijadikan sebagai agama negara dan ditetapkan sejumlah keputusan terhadap kaum Yahudi. Larangan perkawinan antara Yahudi dan pemeluk Kristen, keturunan dan pasangan itu harus dibaptis dengan paksa. Budak Kristen tidak boleh dimiliki Yahudi. Yahudi harus dikeluarkan dari semua kantor publik. Yahudi dilarang membaca Mazmur secara terbuka pada saat upacara kematian. Dan sebagainya. Ya, ini saya nggak usah bacain semua lah. Nanti bisa difoto atau di screenshot aja. Oke. Abad ke-7, abad 10, abad 11. Itu ada apa tuh? Menjelang Perang Salib Pertama, tokoh Kristen Prancis Godfrey Bouillon, mungkin bahasanya Bouillon kali ya, bersumpah, the blood of Christ would be avenged by the blood of Jews. Artinya darah Kristus harus dibalas dengan darah orang-orang Yahudi. Apa gitu hubungannya? Ya kan? Jadi mereka beranggapan gini, bahwa orang Yahudi itu yang bunuh orang Yahudi kan. Orang Kristen kan taunya yang bunuh Yesus kan orang Yahudi. Mereka orang kesannya mau balas dendam gitu. Kira-kira gitu. Tapi orang Kristen yang ngomong ini berarti nggak sadar ya. Kalau Yesusnya nggak dibunuh sama orang Yahudi, penebusan dosanya di mana gitu. Nggak jadi. Betul nggak? Kenapa balas dendam sama orang Yahudi ya? Lah kan orang-orang Yahudi yang membunuh Yesus berarti kan berjasa dong harusnya. Berjasa apa berdosa? Berjasa bagi mereka. Kalau nggak dibunuh kan nggak ada penebusan dosa kan? Itulah keanehannya gitu ya. Oke. Lagi nih. Sebelumnya ini. Hah? Ini. Ya elah, foto gini aja pakai 1, 2, 3. Kayak foto orang aja. Oke, selanjutnya. Tuh, tahun 1096. Juga Perang Salib. Ya, abad 10. Tentara salib telah menyembelih penduduk sipil Islam baik lelaki, perempuan, dan anak-anak dengan sangat ganas. Mereka juga membantai orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen yang enggan bergabung dengan kaum salib. Keganasan kaum salib Kristen yang sangat luar biasa itu telah dikutuk dan diakui oleh para saksi dan penulis sejarah yang terdiri dari berbagai agama dan bangsa. Tuh. Ini yang membicarakan konteks perang salib ya di Yerusalem. Perang salib kedua juga ada tuh ratusan orang Yahudi. Abad ke-13. Orang Yahudi diusir. Abad ke-14. Kebanyakan dibakar hidup-hidup orang Yahudi. Oke. Nah, ini baca sendiri ya. Banyak sekali. Jadi ini semuanya ada dokumennya loh ini. Ada ininya loh, ada sumbernya loh. Oke. Abad 15. Hah? Ini 321 dong. 321 gitu. Nih udah.
Nah, hah? Abad 15. Abad 16, Martin Luther menuliskan sebuah buku anti-Yahudi berjudul apa tuh? On the Jews and Their Lies. Yang berisi ajakan agar semua sinagog dan sekolah Yahudi dibakar. Buku-buku doa Yahudi harus dihancurkan. Para rabi harus dilarang mengajar. Rumah-rumah orang Yahudi harus dibakar beserta seluruh harta benda mereka tanpa ampun dan belas kasihan. Martin Luther loh. Ya. Yang menggagas agama Kristen Protestan loh. Nih bukunya. Oh, kalau kita ada bukunya. Kalau yang mau, cuma bahasa Inggris nih kalau yang mau baca nih. Bahasa Inggris semua. Ya ini, isinya itu adalah ajakan agar semua sinagog dan sekolah Yahudi dibakar. Buku-buku doa Yahudi harus dihancurkan, para rabi harus dilarang mengajar, rumah-rumah orang Yahudi harus dibakar, serta seluruh harta benda mereka tanpa ampun dan belas kasihan. Gimana? Kok nggak berterima kasih gitu ya sama orang Yahudi ya? Yang sudah membantu apa namanya? Penebusan dosa kan? Udah kitabnya diambil. Udah dibantu penebusan dosa, malah dipersekusi sama Martin Luther. Kasihan gitu ya. Bahkan 1933-1945, Holocaust yang berasal dari kata Yunani holos, yang berarti seluruh, dan kaustos yang berarti dibakar. Selama 1933 sampai 1945, Hitler membakar sinagog, buku Yahudi, toko-toko dan rumah orang Yahudi dan membunuh 6 juta orang Yahudi. Persis seperti anjuran Martin Luther, sang bapak reformasi gereja. Lalu, ini sih sebenarnya apa ya, kayak ya kurang lebih sih sama dengan tadi yang sudah saya sampaikan sebenarnya. Oke, jadi sampai di situ pembahasan kita mengenai Yesaya 53 yang diklaim sebagai nubuat untuk Yesus Kristus oleh kekristenan, yang ternyata sangat jauh bahwa itu bukanlah untuk Yesus tetapi untuk bangsa Israel. Oke, jelas ya? Udah azan asar belum tuh? Menjelang ya. Oke. Bentar lagi, kalau begitu sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, mungkin nanti tanya jawab. Kita break dulu ya untuk sholat asar ya. Oke. Baik, bismillah. Kita lanjutkan ya setelah sholat asar. Nah, jadi tadi kita sudah membahas Yesaya 53 yang ternyata jauh gitu ya dari konteks yang bisa disematkan kepada seorang Yesus Kristus gitu. Nah, ini tumben cepet nih, belum asar udah selesai. Berarti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ya, silakan kalau mau tanya. Tadi yang Yesaya 53. Ada mau tanya? Udah jelas sih ya tadi ya. Udah jelas banget ya. Kamu ditanya ya kayak gitu ya. Nanti kita masih ada beberapa ayat yang dianggap sebagai nubuat Yesus. Nanti kita bahas lagi ya di selanjutnya aja. Kalau kita masukin di sini nanti topiknya jadi 2 dan mungkin kurang cukup waktunya gitu. Ada nanti Mazmur 22 yang disebut sebagai Eli Eli lama sabachthani gitu. Ya. Terus ada lagi nanti apa Mika pasal 5 ayat 2 itu juga dianggap sebagai nubuat Yesus gitu. Tapi semuanya itu bisa dipatahkan dengan pendekatan linguistik dan juga konteks ya atau sejarah ya. Ketiga yang terakhir yaitu perspektifnya dari yang punya kitab. Bukan kita mau mengadu domba, tapi kan kita tahu sejarahnya gitu. Mereka mengambil kitab orang tetapi menafsirkan dengan penafsiran sendiri gitu. Tetapi ada yang perlu saya sampaikan gini. Orang Yahudi kalau dengan orang Kristen mereka masih mau komunikasi. Kenapa? Karena kan orang Kristen menggunakan tanakh mereka kan. Cuman menafsirkan dengan penafsiran yang berbeda kan. Makanya orang Yahudi masih mau berbicara dengan orang Kristen untuk meluruskan penafsiran yang sebenarnya gitu. Ya. Tapi kalau orang Yahudi mau nggak berkomunikasi tentang kitab mereka dengan orang Islam?
Enggak. Kenapa kira-kira? Hah? Kenapa tahu nggak kira-kira? Karena di kitab kita di Quran kan di Quran kan sudah jelas-jelas menyebutkan bahwa mereka sudah merubah-rubah isi kitab mereka gitu. Nah, jadi karena itu mereka tidak mau berkomunikasi mengenai kitab mereka dengan umat Islam. Tetapi walau bagaimanapun mereka mengakui bahwa Islam adalah agama yang murni monoteisme dan menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang disembah oleh orang-orang Yahudi. Gitu. Dan mereka, ajaran mereka, kalau ada orang Yahudi ke suatu tempat, tidak menemukan sinagog untuk beribadah, mereka diperbolehkan masuk ke dalam masjid untuk beribadah. Ya. Tetapi mereka dilarang masuk ke dalam gereja. Kenapa? Karena anggapan mereka, masjid adalah tempat untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Kalau ke gereja, dianggapnya adalah tempat yang menyembah berhala. Itu bedanya. Ya. Ada pertanyaan? Ini kalau nggak nanya kayaknya pada mau pulang cepet apa ya? Bingung mau ditanyain apa? Karena udah jelas. Ya. Kita tadi jangan lupa, kita harus ingat bahwa yang di dalam kitab Yesaya itu adalah ada 3 bagian yang penting. Pasal 1 sampai 39 Proto Yesaya, pasal 40 sampai 55 Deutero Yesaya, pasal 56 sampai 66 Trito Yesaya. Dan kesemuanya itu tidak ada satupun yang berbicara mengenai Mesias yang bukan. Maksudnya tidak ada berbicara mengenai Mesias yang ternyata Tuhan sendiri gitu. Di dalam Yahudi tidak ada konsep Mesias itu Tuhan gitu, nggak ada. Tetap manusia. Keturunan daripada Isai dan keturunan daripada Daud. Isai itu bapaknya Daud. Dan Mesias yang dijanjikan dalam Tanakh itu adalah raja gitu nanti. Raja menjadi rajanya bangsa Israel. Ketika sudah tidak ada perang gitu. Nah, kalau mereka menganggap Yesus itu sebagai Mesias yang dijanjikan, itu mudah sekali dibantah oleh orang-orang Yahudi. Banyak sekali alasan, kira-kira ada 25 alasan bahwa Yesus itu bukan Mesias gitu, yang dijanjikan gitu maksudnya. Oke, ada pertanyaan? Di luar topik dah. Kalau nggak bisa nanya deh yang tadi deh. Nah, itu yang pertanyaan, Ustaz. Ya, kalau di luar topik cepet ya. Nah, mungkin masih tentang kristologi. Ya. Tadi kan disebutkan tentang bagaimana kekejaman ataupun kondisi orang-orang Kristen yang melakukan terhadap orang Yahudi, maksudnya Ya. keburukan lah, termasuk bisa dianggap penjajahan lah gitu. Nah, bagaimana apakah Kristen dan Yahudi itu pernah terjadi peperangan yang lama seperti Islam dan Kristen kan pernah terjadi perang salib dan segala macam. Apakah Yahudi pernah terjadi peperangan besar sesama Kristen? Sepertinya tidak. Karena Yahudi kalah jumlah. Jauh sekali jumlahnya. Yahudi di seluruh dunia sekarang paling kurang lebih cuma 20 juta. Dan itu pun tersebar gitu seluruh di bangsa-bangsa lain gitu. Berarti ya kalau sekarang kan sudah menjadi negara Israel gitu ya. Setahu saya sudah tidak ada perang yang lama dengan negara yang istilahnya bisa disebut negara mayoritas Kristen gitu, udah nggak ada. Berarti memang berdasarkan dari ayat tadi memang mereka tuh dijajah gitu, Yahudi oleh Kristen. Berarti tidak pernah terjadi peperangan di antara mereka seperti Islam dan Kristen gitu kan? Sebelum jadi bangsa yang Israel sekarang tidak ada, dan setelah menjadi bangsa Israel juga setahu saya juga tidak ada. Karena Kristen kan selalu nempel, dan apa ya boleh dibilang bahkan bangsa Israel sendiri kan bisa menjadi bangsa Israel yang sekarang dengan merdeka tahun 1948 itu kan atas bantuan negara-negara yang dianggap negara mayoritas Kristen malah. Amerika, Inggris, Prancis, gitu. Dan bahkan orang-orang Yahudi sendiri kan banyak yang menjadi orang penting di negara-negara yang sekarang mayoritas Kristen itu. Menguasai perbankan, ya kan? Saya menguasai ekonomi dunia gitu. Bahkan ada yang bilang kalau mereka mau membangkrutkan suatu negara itu mudah gitu. Dengan dana mereka gitu. Ada lagi? Biasanya raja nanya. Bismillah. Kata Koko tadi kan bahwasanya orang Yahudi itu ketika tidak menemukan sinagog tempat ibadah mereka,
maka masjid salah satu pilihannya karena monoteisme kan, dalam artian menyembah satu Tuhan. Tapi yang di dalam surat At-Taubah itu kan yang tentang mengatakan bahwa Yahudi itu mengatakan Uzair itu anaknya Allah, itu apakah sekarang ini tidak ada lagi? Kalau menurut penafsiran dari beberapa kalangan penafsir kita dan juga dari kalangan akademisi, itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Itu hanya sebagian, tidak semua ya. Dan itu malah lokasinya itu malah mereka di kawasan Arab sendiri malah. Gitu. Di literasi Yahudi saya tidak pernah baca seperti itu. Tapi ada gitu, pada saat itu ada gitu. Kalau tidak ada nggak mungkin masukin Quran. Menanya tentang saya kan pernah dengar diskusinya, perdebatan antara Bang Zuma dengan beberapa apologet Kristen di TikTok. Nah, saya masih bingung dan belum mengetahui tentang sejarahnya Dewa Molok itu, yang membahas tentang bahwasanya Dewa Molok itu yang masukkan maksudnya tentang penyembahan darah manusia. Di dalam Bible itu dalam pasal berapa aja kok? Tinggal dicari aja. Kalau nggak salah itu ini perjanjian lama itu. Sebenarnya itu kurang ada korelasinya gitu ya dengan iman Kristen ya. Di Imamat 18:21 ada. Nah, Imamat 22, Imamat 23, 24 itu banyak sekali disebutkan Molok. 20 ayat 5, 1 Raja-Raja 11 ayat 7, 2 Raja-Raja 23 10, Yesaya 5 7 9 ada tuh. Yeremia 32 35 ada tuh. Kisah Para Rasul tuh ada tuh. 7 ayat 3. Ini sebenarnya sih kurang ada korelasinya gitu ya dengan iman kekristenan gitu. Tapi kok kan di situ kan Bang Zuma itu kan kayak bagaimana ya? Bahwasanya Kristen itu kan mengatakan tentang persembahan Yesus itu kan mati di tiang salib kan. Nah, itu bahwasanya ajaran itu berasal dari Dewa Molok yang bahwasanya persembahan dari sejarah Dewa Molok itu mempersembahkan darah manusia. Nah, itu ajaran Kristen itu mengambil dari Dewa Molok itu, bahwasanya persembahan itu menumpahkan darah manusia. Nah, itu bagaimana kok? Ya itu tadi kan saya sudah berulang kali bilang kan bahwa di dalam PL tidak ada konsep ajaran yang penebusan dosa menggunakan darah manusia. Bahkan mempersembahkan anak laki-laki atau perempuan malah dilarang gitu kan. Kalau mau dibilang Kristen mengambil dari Dewa Molok sih mungkin ada benarnya, tapi tidak seluruhnya benar. Karena Kristen sendiri juga mereka mengadopsi dari kepercayaan negara-negara sebelumnya, bangsa-bangsa sebelumnya yang memang sudah mengadopsi itu, tapi tidak yang terakhir itu bukan Dewa Moloknya gitu, yang bangsa-bangsa itu yang saya maksud gitu. Romawi dengan mitraismenya. Persia juga ada mitra gitu kan. Kemudian India ada Trimurti, ada Krishnanya yang figurnya itu mirip sekali dengan Yesus. Di Mesir juga begitu, Babilonia begitu, Sumeria begitu. Jadi Kristen itu ya sudah menjadi istilahnya gabungan gitu lah. Gabungan daripada kepercayaan orang-orang zaman dulu yang dimana Kristen tuh boleh dibilang tidak hanya mengadopsi tapi meneruskan. Tadinya awal-awal Kristen awal yang ternyata juga orang-orang Yahudi juga yang masih mengikuti ajaran yang disebut dengan Yesus atau Isa Al-Masih, mereka tidak menganggap Yesus atau Isa Al-Masih itu sebagai Tuhan. Paling jauh hanya sebagai pemimpin rohani gitu. Contoh misalnya kelompok Ebionites, itu juga orang-orang Yahudi kan. Tapi akhirnya karena mereka tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan, sedangkan ada kelompok lagi yang menganggap Yesus sebagai Tuhan, yang menebus dosa manusia dengan darah gitu kan. Ini akhirnya berpisah, kelompok ini akhirnya punah. Ya punahnya ini kan karena ada kelompok ini sudah berkolaborasi dengan penguasa,
Akhirnya yang berbeda-beda itu kan akhirnya dimusnahkan. Seperti contoh kelompoknya Arius, itu juga dimusnahkan. Ebionite, nanti ada lagi Basilidean, nanti ada lagi Gnostik. Cuman kalau Gnostik ini kan agak ekstrim ya memang pemahamannya. Jadi kalau murni dari ajaran yang penyembahan ke Dewa Molok, ya mungkin ada benarnya tapi juga tidak terlalu tepat gitu. Karena ini lebih banyak lagi, konteksnya lebih banyak. Ya. Karena kan saya udah pernah bilang juga, bangsa-bangsa sebelumnya tuh memang sudah ratusan tahun bahkan ribuan tahun memang sudah punya kepercayaan yang seperti itu. Intinya mereka itu mengambil dari ajaran Iya. Nah, pagannya itu benar gitu. Tapi di dalam pagan itu bukan cuma Molok gitu. Banyak. Ya. Terakhir kemarin saya mendengar Bang Zuma itu juga debat sama orang Kristen. Nah, ini kan yang mereka ajak diskusi ini kan itu kan orang-orang Kristen yang dari Indonesia kok. Yang mereka baca itu adalah kitab Alkitab. Terjemahan. Nah, terjemahan. Iya. Nah, ketika Bang Zuma ini menjelaskan dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani, mereka ini mengatakan kami tidak butuh bahasa lain dari bahasa Indonesia, kami butuhnya Alkitab. Nah, itu bagaimana cara kita lebih menjelaskan kepada mereka kok? Ya sekarang gini. Pertama, terjemahan yang mereka pakai itu mereka tahu nggak diterjemahkan dari manuskrip mana? Karena tidak sama kan? Buktinya KJV sama yang LI aja terdapat perbedaan. Oke. Yang kedua, mereka tahu nggak kitab terjemahan yang mereka pakai itu asalnya dari kitab apa dan punya siapa? Itu yang penting. Ya, mereka harus tahu itu dulu. Mereka harus dikasih tahu dulu itu gitu. Kita sudah tahu nih, sekarang kita semuanya sudah tahu bahwa konsepnya di dalam kitab yang separuh diadopsi itu konsepnya berbeda dengan konsep yang di PB. Gitu. Silahkan menggunakan terjemahan, tapi harus tahu bahwa itu asalnya dari kitab apa, punya siapa. Nah, setelah itu mereka harus tahu konsepnya, konsep ketuhanannya bagaimana, konsep keselamatannya bagaimana. Kan di dalam PL mereka, walaupun terjemahan, tidak ada konsep penebusan dosa dengan darah manusia. Gitu kan. Mereka kan hanya berpandangan atau memegang keyakinan bahwa yang dimaksud dengan domba Allah di PL itu ya digenapi oleh Yesus. Istilahnya manusia nanti akan menderita karena dosa waris yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu sudah diteruskan oleh manusia yang lain keturunannya sehingga perlu ditebus gitu oleh Tuhan sendiri gitu. Mereka lupa bahwa di dalam Perjanjian Lama dosa yang merah seperti kirmizi itu bisa menjadi putih seperti salju. Artinya diampunin kalau apa? Kalau bertobat gitu. Di Perjanjian Baru juga ada perintah yang serupa dengan itu gitu. Di Matius 18 ayat 3. Yesus bilang bertobatlah dan menjadi seperti anak kecil untuk masuk ke dalam kerajaan Allah gitu istilahnya. Kan Yesus nggak bilang kamu nanti bisa masuk kerajaan Allah hanya kalau percaya kalau saya mati di atas kayu salib menebus dosa kalian. Memang ada beberapa kalimat seperti bahwa mengindikasikan bahwa Yesus sudah tahu bahwa dia akan disalib dan bangkit hari ketiga. Tapi kalau kita baca literasi-literasi itu, ya terutama yang kritik teks, itu menggambarkan bahwa itu sebenarnya ciptaan daripada penulis gospel. Sangat-sangat diragukan bahwa itu berasal dari mulut Yesus gitu. Karena kisah-kisah yang di gospel-gospel, baik yang di Markus, Matius, Lukas, Yohanes, ini semua kisah-kisah yang beredar atau ditulis setelah ada tulisan-tulisan Paulus yang berjarak kira-kira 20 tahun gitu. Paulus sudah menuliskan begitu, Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia gitu kan. Baru timbul gospel, gospelnya belakangan gitu. Ada kemungkinan nggak penulis-penulis gospel ini terpengaruh oleh tulisan Paulus? Bisa dong, gitu. Jadi kan kita umat Islam kan sudah terbiasa dengan hadis. Kita kan tidak boleh langsung menerima sebuah hadis. Kita harus cek dulu hadis itu berasal dari kitab apa, sahih apa enggak gitu kan. Kan gitu. Walaupun di hadis itu bunyinya kelihatannya bagus, ya bunyinya kelihatannya baik gitu. Surga di bawah telapak kaki ibu. Wah, artinya begini-begini kita harus hormat sama ibu dan segala macam. Kelihatannya baik, tapi ternyata hadis palsu. Gitu. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, pertanyaan saya, ilmu itu salah apa sampai dituntut-tuntut gitu. Nah, itu kan juga hadis palsu. Nggak ada.
Nah, kita juga harus memandang Bible juga seperti itu. Kalau ini 4 gospel ini apa sebagai hadis gitu ya. Karena kan isinya memang itu kan seperti hadis kan. Biografi gitu kan. Biografinya Yesus. Ya, kita harus cek dulu sanadnya bagaimana, matannya, perawinya gitu. Kalau tidak sesuai dengan standar kita ya sudah kita harus langsung menolak gitu aja. Siapa Matius, siapa Markus, siapa Lukas, siapa Yohanes, kita bisa pelajarin kok dari sumber mereka sendiri. Maksudnya gini, di kalangan mereka sendiri kan juga sudah ada perbedaan nih. Ada satu yang mengikuti tradisi yang pertama-tama dengan begitu yakinnya bahwa yang menulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah orang yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tetapi dari kalangan mereka sendiri juga punya kelompok yang yang istilahnya akademisi yang mengikuti kritik teks dengan mempelajari hal-hal yang cukup akademis ya, artinya bukan cuma asal nebak gitu, bukan cuma asal nulis. Mereka kan mempelajari manuskripnya, mereka mempelajari gaya bahasanya, mereka mempelajari linguistiknya, macam-macam kan yang mereka pelajari kan, sampai akhirnya mereka mengambil kesimpulan ini tidak mungkin ditulis oleh orang yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bahkan kalangan yang resmi pun sekalian mengakui gitu. Contohnya kayak yang apa tuh konferensi wali-wali gereja di Amerika. Mereka jujur mengatakan ini yang menulis kira-kira siapa gitu. Karena di dalam 4 gospel itu memang benar-benar semuanya anonim. Tidak ada pengakuan saya bernama Matius atau saya bernama Markus dan seterusnya yang menulis ini untuk siapa gitu. Beda dengan surat-surat yang dianggap surat-surat Paulus gitu. Kalau di surat-surat Paulus yang 14 surat itu kecuali satu yang Ibrani ya, walaupun ditulis saya dari Paulus, dari Rasul Yesus gitu bilangnya. Padahal dari 13 surat itu aja yang separuhnya disaksikan bahwa itu ditulis oleh orang yang bernama Paulus. Karena pada zaman dulu yang namanya kita menulis, tapi kita mengakui bahwa tulisan kita itu dengan nama orang lain itu masih umum, masih biasa gitu. Contoh misalnya saya menulis saya Rasul Paulus, tapi sebenarnya yang nulis bukan Rasul Paulus, tapi dia menulis atas nama orang Paulus gitu. Itu hal itu masih biasa, masih nggak apa-apa, masih bukan kriminal gitu. Zaman dulu itu belum kriminal gitu. Nah, itu yang di dalam bahasa Inggris disebut sebagai forgery. Gitu. Masih nggak ada yang menuntut gitu. Kalau zaman sekarang coba, ada orang menulis atas nama saya, terus tulisannya bukan pemikiran saya, berlawanan misalnya dengan saya bisa nuntut orang itu kan. Zaman dulu belum ada begitu. Ya. Jadi kita sebagai umat Islam harus punya posisi atau stand yang tegas gitu. Tidak sesuai dengan standar kita atau tradisi Islam, udah tuh tertolak gitu. Ada lagi? Karena itu penting kita belajar sejarah dan kritik teks. Kan kita juga harus menggunakan standar yang sama untuk Quran kita kan. Iya dong, masa Quran kita juga kita nggak kritik teks. Kita juga harus mengkritik teks Quran. Nah, tetapi pada saat kita mengkritik teks Quran, kita yang diajarin sama Quran gitu. Bahasa Arab yang dipakai sehari-hari oleh orang Arab aja, semuanya malah bersumber kepada Quran gitu. Kan gitu. Nah. Pertanyaan? Koh, terkait yang Koh jelaskan tadi kan orang Yahudi atau orang Kristen menganggap orang Yahudi ini sebagai musuh karena mereka beranggapan bahwasanya orang Yahudi inilah yang membunuh Yesus. Tapi kenapa nyatanya kita lihat orang Kristen itu sendiri membantu gitu melegalisasikan negara Yahudi. Padahal mereka itu membenci orang Yahudi. Apa sebenarnya persepsi mereka? Apa mungkin ada keuntungan mereka sehingga mereka itu berusaha membantu kemerdekaan negara Yahudi? Kalau itu urusan udah politik gitu. Sebenarnya urusan udah politik, nggak ada urusan agama itu. Ya, urusan agama mereka jauh-jauh lah. Walaupun mereka mengaku Kristen, yang ini Yahudi. Tapi khusus untuk itu urusannya udah murni politik. Agendanya udah beda gitu. Agendanya adalah agenda politik. Ya.
Ada lagi. Rabbi Tovia Singer yang pernah datang atau tinggal di Indonesia, Rabbi ya, dia mengatakan begini kepada orang-orang teman-teman dia yang Muslim. Dia tuh apa namanya istilahnya hatinya sedih gitu melihat bangsa Israel sendiri gitu. Jadi dia mengatakan itu semuanya politik gitu, itu nggak ada urusan dengan agama. Kalau urusan dengan agama, Yahudi dan Islam mereka berdiskusi mengenai konsep ketuhanan masih bisa gitu, selama nggak bicara Torah gitu ya. Tapi kalau bicara politik, Rabbi Tovia Singer nggak mau ngomongin politik, karena nggak ada hubungannya dengan apa komunikasi antara lintas agama gitu. Bahkan masih banyak orang Yahudi yang di Amerika yang memprotes Israel, memprotes. Gitu. Itu adalah orang-orang Yahudi yang memang mereka benar-benar mengikuti Taurat dan mereka tahu bahwa mereka memang belum waktunya pulang ke Israel gitu. Ya. Kalau beda sama tingkah laku teman-teman kita Kristen yang berusaha mendekati Yahudi atas dasar agama untuk istilahnya meminta pengakuan atau pembenaran dari Yahudi itu beda ceritanya. Kalau udah negara politik nih, tapi kalau udah misionaris yang menarik Yahudi itu udah beda konteks. Nah, jadi seolah-olah mereka ingin apa? Mendapat dukungan gitulah dari Yahudi lah. Apa yang mereka tafsirkan dari kitab mereka gitu. Karena banyak orang Yahudi juga yang menjadi incaran misionaris-misionaris Kristen untuk masuk ke dalam agama Kristen. Dan itu sudah ada. Sudah banyak juga orang Yahudi yang masuk Kristen. Bahkan gerakannya disebut sebagai apa? Gerakan Messianic Jews gitu. Yahudi Mesianik gitu. Jadi kalau Yahudi yang rabbinik yang masih memegang Taurat itu memandang kepada orang-orang Yahudi yang sudah masuk ke dalam agama Kristen dengan sebutan Messianic Jews sama orang-orang Yahudi rabbinik, orang-orang Yahudi masuk Kristen itu sudah dipandang bukan Yahudi lagi. Sudah bukan Jews lagi gitu. Ya, sudah dianggap orang Kristen gitu. Walaupun mereka berdarah Yahudi gitu. Ya. Lagi. Kok satu lagi kok. Hmm. Kan di Kristen itu ada istilah hermeneutik atau kritik teks gitu. Hermeneutik itu bukan kritik teks. Hermeneutika itu tafsir. Nah, ya seperti Penafsiran. penafsiran dalam Bible. Nah, jadi kan mereka itu menafsirkan sesuai teks ya. Ada sebagian sesuai teks kan metodenya. Gini, hermeneutika itu ada exegesis, ada eisegesis, ada penafsiran keluar, ada penafsiran ke dalam gitu. Itu sebenarnya nggak ada hubungan dengan kritik teks. Nggak ada hubungan. Ini kan sebagian orientalis barat itu mencoba supaya orang Islam itu mengaplikasikan atau mempraktekkan hermeneutik itu ke Al-Quran gitu kan. Nah, jadi karena mereka menganggap Al-Quran itu kok kayak nggak ada permasalahan, sementara mereka sendiri di Bible itu sendiri kayak banyak masalahnya, makanya diterapkan hermeneutik ini, penafsiran seperti ini. Karena diantaranya kan kalau di dalam Bible itu kan dokumen aslinya yang original sudah tidak ada lagi. Bahkan permasalahannya juga dokumen satu dengan dokumen yang lain, manuskrip satu dan manuskrip yang lain kadang berbeda gitu, berbeda isinya. Makanya mereka menerapkan ini tafsir hermeneutik itu. Dan bagaimana pendapatku apabila ini diterapkan di dalam Al-Quran? Sedangkan kita ketahui Al-Quran itu tidak memiliki masalah-masalah seperti di dalam Bible itu. Di dalam tradisi Islam, terutama di dalam Quran juga, kan kita juga punya tradisi tafsir. Ya kan? Tidak semua ayat di dalam Quran itu semuanya tegas gitu. Ada yang samar-samar. Artinya kalau samar-samar juga membutuhkan tafsir. Ya. Istilahnya apa kalau ayat yang membutuhkan tafsir itu? Mutasyabihat ya? Ya. Kalau kan ada ayat yang tegas, Muhammad kalau nggak salah. Ada yang mutasyabihat. Jadi kita umat Islam juga harus jangan sembarangan mengartikan ayat Quran itu dengan pengetahuan kita sendiri gitu. Kalau yang sudah jelas contohnya gini, babi haram. Apalagi yang mau ditafsirin? Jelas kan? Babi haram. Bangkainya haram. Tapi kalau ada ayat-ayat yang misalnya diangkat misalnya. Nah, itu membutuhkan tafsir gitu. Jadi di dalam Islam pun juga ada tafsir, di dalam Kristen juga ada tafsir, di dalam Yahudi juga ada tafsir.
Tapi kalau Islam, kita menerima tafsir dari musafir-musafir kita, itu kan sudah diakui ya oleh kelompok yang utama. Ya, Kristen juga begitu. Contoh ini juga tafsir yang diterima nih sama kelompok mereka nih. Ini untuk aliran yang utama. Nanti di Yahudi juga begitu. Yahudi juga punya tafsir. Ada Rashi lah, Ibn Ezra lah gitu. Itu sudah diakuin. Masing-masing punya tafsir. Kita tidak boleh lompat pagar gitu istilahnya. Ya. Islam punya tafsir. Kristen tidak boleh lompat pagar masuk ke dalam tafsir Islam. Dengan melintir-melintir apalagi gitu. Kita juga tidak boleh masuk ke dalam tafsir Kristen. Kristen juga punya hak gitu untuk menafsirkan sendiri. Begitu juga Yahudi. Tetapi yang menjadi permasalahan kan begini, sudah sejarahnya bahwa Kristen ini menggunakan kitabnya orang Yahudi dan menafsirkan dengan pandangan mereka sendiri. Kita mengetahui nih, zaman sekarang kita sudah tahulah dari dokumen-dokumen, kita sudah tahu sejarah, kita sudah tahu penafsiran mereka bagaimana, kita sudah terbuka sekarang informasinya gitu. Sekarang kan kita bisa mengetahui, kalau penafsirannya Yahudi begini, penafsiran Kristen begini, untuk ayat yang sama, nah kita sudah tahu permasalahannya. Latar belakangnya kita sudah tahu, akar permasalahannya kita sudah tahu gitu. Padahal ayatnya sama, seperti yang sama kita bahas kan, 3 kali pertemuan ini. Kita sudah tahu permasalahannya. Nah tapi kalau di dalam Quran ini kan, ya walaupun ayatnya mungkin yang mirip-mirip itu terpencar di beberapa surat yang berbeda, tetapi kan penafsirannya semua mengarah kepada ketauhidan. Tidak ada yang melenceng dari ketauhidan gitu. Jadi penafsiran di Islam itu juga ya sudah menjadi pegangan kita juga gitu. Bahkan bukan cuma ayat Quran yang perlu tafsir, kadang-kadang hadis pun juga ada tafsirnya kan, betul kan? Nah, jadi masing-masing kita harus memang menghormati. Tetapi kita sebagai orang akademisi ya, sebagai kalian sebagai mahasiswa, kan kita tahu posisi kita bagaimana, posisi Kristen bagaimana, posisi Yahudi bagaimana, gitu. Nggak bisa kalau kita mengikuti gaya Kristen dengan hermeneutika terus dimasukkan ke dalam Quran, ntar dulu. Di dalam Quran istilahnya hadis saja bisa diperdebatkan ini sahih apa nggak sahih gitu. Betul kan? Nanti ada ulama ini bilang ini sahih, ulama lain bilang mungkin hasan gitu. Justru itulah keunggulan daripada tradisi Islam di situ. Qurannya didukung dengan tafsir yang kuat, hadisnya juga didukung dengan ilmu hadisnya, harus ada persyaratannya masuk golongan apa, dan tidak serta-merta kita bisa menerima 100% gitu. Bahkan kalau dari saya sendiri pribadi, sebuah hadis yang ada di dalam kitab Sahih pun kita harus pelajarin lagi gitu. Ya. Jangan 100% kita terima itu sebagai Sahih. Tetap ada yang istilahnya inilah. Karena kan keterbatasan daripada ulama-ulama kita zaman dulu gitu. Zaman sekarang mungkin sudah modern, kita sudah bisa mempelajari sesuatu lebih banyak lagi, lebih dalam lagi gitu. Nah, kalau zaman dulu untuk menentukan hadis ini sahih apa nggak sahih aja, ulama itu harus naik unta berapa kilo, berapa ratus kilo gitu. Bedanya di situ. Ya. Cukup ya. Kalau hermeneutika tuh sebenarnya banyak yang, contohnya gini, misalnya kita tanya satu pertanyaan kepada 5 orang Kristen gitu, atau 5 orang pendeta. Berapa jawabannya kita akan dapat? Sama semua nggak? Belum tentu. Kita tanya ke 10 pendeta, bisa-bisa kita dapat 11 jawaban gitu. Yang satu jawab 2 gitu misalnya. Bisa terjadi begitu. Saya sendiri juga pernah berdiskusi atau berdialog dengan seorang pendeta. Saya tanya atau dia memberikan pernyataan, giliran saya berikan tafsir dari sini, ternyata dia tolak tafsir dari sini. Padahal ini tafsir yang istilahnya sudah diterima oleh semua kalangan loh. Ternyata pendeta itu punya tafsir sendiri. Gitu. Jadi yang mana yang mau dipakai sebagai dasar mereka? Tergantung. Tergantung mereka aliran apa. Ya. Jadi kok kesimpulannya penafsiran metode hermeneutik ini tidak pas ya dipakai ke dalam Al-Quran. Karena kita sudah memiliki metode sendiri dalam Iya. penafsiran.
Karena kenapa Anda tanya seperti ini? Sebab orang Islam sendiri ada yang ingin mengaplikasikan hermeneutik ini, Abu Ziyad. Karena dia menganggap bahwasanya kan peradaban orang barat itu sekarang maju gitu. Jadi perlu diterapkan metode-metode mereka termasuk hermeneutik ini itu. Jadi metode penafsiran Al-Quran itu dianggapnya kuno gitu. Nah, Waduh, supaya jangan terkecoh lah dengan seperti itu. justru kita harus berhati-hati dengan hermeneutika mereka. Iya. Karena hermeneutika mereka tuh bisa, istilahnya bisa menggunakan apa ya, kayak teori baling-baling helikopter gitu. Mutar, nggak kelar-kelar gitu. Iya, tapi kalau di Islam kan tafsir yang kita bisa pakai itu kan tafsir yang istilahnya sudah diakui gitu, secara umum gitu. Misalnya Ibnu Katsir lah. Walaupun ada mungkin yang tidak sependapat, tapi paling tidak intinya dari tafsir itu diterima. Ya kan? Ada lagi. Sekarang dasar kekuatan dari hermeneutika sendiri kan lemah. Pondasinya aja lemah gitu. Istilahnya pondasi yang mereka dirikan itu dengan gampang disengkat sama tafsirnya Yahudi. Iya kan? Betul nggak? Betul. Tafsirnya Kristen mau dibangun sekuat apapun, sama Yahudi dengan mudah disengkat gitu, dirubuhkan gitu. Karena mereka yang punya otoritas gitu. Beda di situ. Tapi itu kan dalam konteks apa? Dalam konteks lintas agama. Kalau dalam konteks bermasyarakat, bernegara, beda cerita. Kita tidak boleh nyebrang atau lompat pagar tafsir orang gitu. Termasuk ke Kristen dan ke Yahudi gitu. Ya mereka punya tafsir sendiri, kita harus hormatin aja. Islam juga punya. Saya tahu maksudnya, hermeneutika mereka itu saya tahu maksudnya. Dan saya tahu modelnya gitu. Makanya saya berani bilang, sekuat apapun mereka membangun hermeneutika mereka, itu dengan mudah diruntuhkan oleh Yahudi. Apalagi kalau udah menyangkut perjanjian lama gitu. Yang lain apa? Tanya. Ini ya kuncinya ya di apa tadi yang di Yesaya 53 nih supaya kalian ingat ya persis ya. Sorry, tampilin deh. Nah, yang seperti ini nih, kita mungkin nggak pernah kebayang gitu, ya kan? Kita nggak pernah tahu gitu. Bagaimana ceritanya ayat yang sama bisa berubah. Tuh. Sekarang kalau orang Kristen dipertanyakan seperti ini, bagaimana mereka mau jawab? Gitu. Ya kan? Paling-paling jawabannya jawaban-jawaban putus asa gitu. Asal ya, putus asa artinya. Mereka menganggap Yahudi itu adalah Yahudi orang-orang yang sesat karena nggak mengakui Yesus sebagai Mesias. Gitu. Tapi mereka nggak sadar kitabnya kitab mereka gitu. Nah. Apa? Referensi. Kenapa? Ngambil. Oh ya, ya itu banyak sebenarnya sih. Makanya banyak yang belajar bahasa Inggris. Kalau yang bahasa Indonesia beginian jarang ada. Saya dapat referensi kebanyakan dari yang literasi yang bahasa Inggris. Makanya saran saya kuatin bahasa Inggris supaya kita bisa nyari materi seluas-luasnya. Bismillah. Jadi gimana kalau solusi kita untuk berdakwah kepada orang-orang Kristen ini, karena anak kan mau menerapin gitu kok. Mau berdakwah lah sama teman-teman yang memang dia itu orang-orang non muslim lah, Kristen lah terutama. Yeah. Tapi mereka itu pada menghindar gitu. Dan malah ada yang memblokir, malah kalau kita ini lagi dilihatnya aja. Kalau mereka tahu kita punya ilmunya, mereka pasti menghindar. Mereka carinya nggak punya ilmu lah. Ya.
Nah, makanya kan begini, saya kan juga begitu. Saya mau mengajak pendeta-pendeta untuk berdiskusi atau berdebat dengan saya, pendetanya pada nggak mau nih. Terus caranya gimana? Ya kita berarti harus mencari orang-orang, pertama-tama kita kuatin dulu akidah umat Islamnya. Umat Islam kita, saudara-saudara kita, teman kita, saudara kita, ya kita kuatin dulu iman mereka, akidah mereka gitu. Setelah kuat, apa namanya, dakwah kita kepada saudara kita ini kan juga bisa disebar melalui medsos, bisa ditonton oleh mereka. Nggak mungkin mereka nggak ada yang nonton, semuanya nggak nonton, nggak mungkin, pasti ada yang nonton. Nah buktinya banyak yang hubungin saya di Instagram, kok saya mau ketemu kok dari sini gitu. Dari mana? Advent. Laki perempuan? Oh ternyata perempuan. Saya bilang boleh tapi jangan sendirian ya, buat teman. Datang ke sini, ngobrol-ngobrol, sadat. Alhamdulillah. Ada lagi nanti dari Katolik, datang sini, saya kasih lihat baca sendiri deh ini. Habis baca ditutup nangis. Nangis. Kenapa nangis? Wah, berarti selama ini ya kurang lebih gitulah. Akhirnya apa? Sadat. Ada yang begitu. Ada lagi nanti dari HKBP. Datang begitu. Ngobrol 1 jam. Ya kita bicaranya bicara gimana? Realistis aja. Bicara fakta aja. Makanya saya nggak kalau bicara dengan mereka saya nggak pakai Quran, nggak pakai hadis. Saya pakai Bible mereka sendiri nih. Ini udah cukup gitu loh. Udah cukup. Ini menggunakan literasi mereka untuk menyodorkan kepada mereka. Ini disebut sebagai metode muqabadah. Menggunakan literasi mereka untuk menyerang mereka. Gitu. Itu juga yang dipakai oleh Imam Ghazali. Ya, imam-imam kita zaman abad pertengahan juga udah begitu. Mereka juga menggunakan literasi Nasrani untuk menjawab Nasrani. Karena apa? Karena memang di dokumen mereka juga semuanya satu multitafsir. Kelihatan banget gitu multitafsirnya. Makanya kenapa? Satu kitab bisa ada Trinitarian, bisa ada Unitarian, bisa ada Oneness. Begitu banyak. Ini baru aliran yang utama, belum denominasi di bawahnya. Dari mulai nanti ada Ortodoks, ada Katolik, ada Protestan, nanti Protestan turunan apa lagi, banyak. Kita sudah pernah bahas kan. Begitu banyak. Jadi kalau untuk berdakwah dengan mereka yang sudah menghindar dari kita, ya sudah, yang penting kita kuatin dulu nih akidah umat Islamnya. Syukur-syukur kalau ada mereka yang mau berdiskusi baru. Gitu. Saya tahun ini belum dapat pendeta untuk saya ajak debat nih. Serius, belum dapat ya. Ini udah bulan apa? Juli. Saya ditargetin 2 kali sebenarnya dalam setahun debat dengan pendeta. Dan saya nyarinya punya jemaat gitu. Kamu siapa? Udah ada MOU. Makanya kita kalau kita sudah punya literasi seperti ini, materi seperti ini, mau berdebat dengan pendeta yang istilahnya udah senior, atau dengan doktor, atau dengan profesor sekalipun, kalau materinya sudah jelas, kita sudah tahu duduk perkaranya gitu, kita nggak akan gentar. Gitu loh. Ayo mau ngomong apa gitu, mau buat apa yang mana gitu. Ketika saya buka ini kayak tadi, tolong jelasin ke saya ini kenapa penerjemahannya beda gitu. Sama nggak dengan teks aslinya gitu. Kenapa satu teks asli penerjemahnya bisa beda-beda? Oh ternyata ini ada tujuan untuk dijadikan nubuat. Gitu. Kan mudah kan? Nah, kalau zaman dulu ustadz-ustadz kita berdebat dengan mereka itu banyak yang melayani, banyak yang mau karena masing-masing membawa teologi. Yang pendeta bawa teologi Kristen, yang Islam membawa teologi Islam dan saling menyerang. Ya, saling menyerang dalam argumen. Tetapi setelahnya giliran udah selesai gimana? Ini masing-masing. Pada akhirnya kan lakum dinukum waliyadin. Ya terserah pendeta mau tetap mengimani Yesus sebagai Tuhan, itu hak mereka. Islam juga begitu. Tidak bisa dipaksa kan? Tapi kalau saya bawa, tolong jelasin terjemahannya yang beda ini gimana? Nah, terus tolong jelasin dong, ini kok ada komentar ayat ini tidak asli, maksudnya apa gitu. Mungkin pendeta bisa jelasin dengan begitu bagus lah.
Ya kita tidak perlu harus membantah sampai keluar istilahnya urat gitu, nggak usah. Tetapi dari penjelasan kita, mereka, dari pertanyaan kita, orang yang menonton kan bisa menilai. Tujuan saya cuma itu aja. Tujuan saya bukan pendetanya, tapi tujuan saya adalah yang nonton. Gitu loh. Saya juga dulu akhirnya bisa belajar kritik teks karena apa? Karena dulu awalnya saya membela diri saya sendiri. Waduh, Bible saya dibilang ada ayat palsu. Ya saya cari tahu dong buktinya. Kok dapat buktinya gitu ternyata. Oh benar ya ternyata ini ayat palsu ya. Gimana? Nah, tapi kan orang ada yang beberapa faktor dia tidak berani mengambil keputusan, ada faktor A, B, C, D lah. Kebanyakan kan faktor sosial gitu. Tetapi kan yang saya lakukan itu karena saya menonton videonya dai muslim yang membicarakan tentang ini. Dan orang itu nggak kenal saya juga nggak kenal dia. Di belahan bumi yang lain padahal. Tiba-tiba saya bisa mempelajari itu dan saya bisa mengambil keputusan. Sekarang saya bisa meneruskan dengan hal seperti ini kan sudah. Siapa kok yang Kakak tonton? Almarhum Syekh Ahmad Didat. Itu udah ya Dr. Zakir Naik. Tapi kalau Dr. Zakir Naik tidak terlalu masuk ke dalam kritik teks ya. Dr. Zakir Naik itu mengedepankan kebenaran Qur'annya. Tapi kalau Syekh Ahmad Didat, dia berani banget kritik teksnya gitu. Sampai-sampai pernah begini. Dia sedang debat sama pendeta. Dia minta sama pendeta, Pak Pendeta tolong buka ini apa misalnya Yesaya gitu. Pasal sekian misalnya. Oke, pendetanya buka. Pas buka, saya akan bacakan ya, Pak Pendeta tolong cek ya, benar apa enggak omongan saya gitu. Syekh Ahmad Didat baca juga dari Bible, sama-sama dari Bible nih. Dia buka Yesaya, Syekh Ahmad Didat bacain. Banyak itu yang dibaca, kira-kira ada beberapa ayat. Syekh Ahmad Didat nanya, yang saya baca betul? Betul katanya gitu. Pak Pendeta sambil pegang Bible. Yang saya baca sama dengan yang di situ? Sama. Nah, baru sama Syekh Ahmad Didat diginin. Yang Pak Pendeta lihat itu ada di kitab Yesaya. Saya baca bukan dari Yesaya. Saya baca dari raja-raja. Bisa sama plek persis, identik. Kira-kira belasan ayat gitu. Ditanya sama Syekh Ahmad Didat, bagaimana ceritanya? Yang di Yesaya sama di raja-raja kok bisa identik begini? Ya nggak bisa jawab lah pendetanya. Kalaupun dia bisa jawab, tinggal ditanya lagi. Yesaya mencontek raja-raja atau raja-raja mencontek Yesaya? Gitu aja. Udah kan? Selesai. Nah, kayak gitu-gitu. Saya menonton video seperti itu. Bengong saya. Baru tahu saya. Bener. Ternyata di dalam Bible mereka ada ayat-ayat yang identik seperti itu. Berarti ada plagiarisme. Namanya plagiarisme. Hal-hal seperti itu kan. Emang saya Ahmad Didat berharap ada yang bersyahadat gara-gara debat dia dengan pendeta itu? Tidak. Tapi karena video itu direkam, ditampilkan di medsos, orang seperti saya menonton, saya menggunakan akal pikiran saya. Nah. Sama aja ini Pak, Hah? Iya. Iya kurang lebih begitulah. Tapi apa yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Didat kan jadi kan luar biasa gitu. Ya kan? Dia tidak perlu ceramah di depan jutaan orang. Hanya perlu dia debat dengan Pak Pendeta, direkam, masuk YouTube, semua jutaan orang bisa nonton. Termasuk saya dan Brother Lin. Itu jalan hidayah yang kita nggak tahu kan. Begitu juga nanti kalian. Kalian sudah saya kasih tahu ya saya ini. Itu hasil pencarian saya mungkin sekian lama gitu. Kalian terima dalam waktu cuma 2 jam. Kurang apa gitu. Kan udah mudah, lebih mudah gitu. Tinggal kalian sebarkan. Atau kalian bisa pakai untuk riset atau penulisan atau untuk kalau bisa berdebat sama mereka juga lebih bagus gitu. Yang penting kan kita punya literasi, bukan asumsi. Itu yang penting. Jadi Syekh Ahmad Didat almarhum tidak pernah tahu berapa orang yang bersyahadat gara-gara debat dia sama pendeta. Gitu loh. Kita juga harus punya niatan seperti itu ya. Kita berdakwah, kita tidak usah mengharapkan harus sekian banyak orang bersyahadat, enggak. Bukan itu tujuan kita. Yang kita lakukan hanya menyampaikan walaupun hanya 1 ayat. Masalah orang menonton di mana terus dia bersyahadat itu udah urusan Allah Subhanahu wa taala itu mah. Saya pulang dari debat di Jogja. Baru juga selesai debat nih.
siap-siap gitu kan, masukin barang di mobil. Saya naik mobil jalan, belum juga keluar kota Jogjanya. Ada Mualaf Center telepon saya. Kok di mana? Ini baru mau keluar kota, mau pulang. Video call, dirubah jadi video call. Ini kok bersahadat nih. Habis nonton debat katanya. Alhamdulillah. Gitu. Itu baru satu yang tak ketahuan. Yang lain kan kita nggak tahu. Ya. Ada lagi? Cukup. Mau pulang cepat tuh bilang aja. Oh. Apanya maksudnya? Yang saya tahu, kita sendiri yang saya gabung ini kan Yayasan Pembina Mualaf. Ada lagi nanti Mualaf Center Nasional Hagia Sophia di Malang. Ada lagi nanti yang paling awal tuh Mualaf Center Indonesia. Ya. Ada lagi nanti Mualaf Center Yogyakarta. Nah, belum lagi Mualaf Center Darussalam. Belum lagi Mualaf Center Sunda Kelapa. Mualaf Center di Masjid Al-Falah Surabaya juga banyak gitu, besar itu. Mualaf Center itu nggak harus menjadi yayasan, tapi juga bisa berada di bawah naungan masjid gitu. Ya. Nah, itu yang saya harapkan nanti Mualaf Center ini bergabung di satu asosiasi gitu lah. Banyak keuntungan kalau bisa dibentuk asosiasi gitu. Untuk pembentukan Mualaf Center ini, apakah harus mualaf dulu? Enggak. Atau memang kita yang sudah mulai dari Islam dari lahir? Bebas aja, bebas mau dari muslim, dari mualaf, boleh aja. Boleh aja. Ketua Yayasan Pembina Mualaf kita bukan mualaf. Rata-rata Mualaf Center ketuanya yang mualaf saya tahu hanya MCI deh. Dulu kan almarhum Coach Steven dia mualaf. Kalau Hagia Sophia bukan mualaf. MCI juga bukan mualaf. Yang di masjid-masjid setahu saya apalagi nggak ada yang mualaf. Gitu. Nggak harus. Kalau pokoknya yang memang punya niat atau misinya lewat situ gitu. Mau bikin? Di Prabu Mulih. Nggak apa-apa, insya Allah. Insya Allah bakal meriset yang Mualaf Center yang di Darussalam kemarin. Boleh. Boleh aja. Boleh. Strategi komunikasinya. Boleh aja. Silakan. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada kita tutup ya. Ya, dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih perhatiannya. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini bermanfaat buat kita semua ya. Kita kembalikan kalau subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.